Indonesia, sebuah negara dengan berkat keindahan bak nirwana. Negara kepulauan dengan beribu adat istiadat dan bahasa yang istimewa. Sebuah negara dengan keberagaman agama dan keyakinan. Setiap agama dan keyakinan memang memiliki cara yang berbeda dalam beribadah. Namun, keindahannya terletak pada setiap ajaran cinta dan kasihnya. Sungguh, tidak ada yang lebih indah daripada tanah air kelahiranku. Aku ingin menengadah ke langit biru nan indah, mengucap syukur kepada Sang Pencipta untuk anugerah yang luar biasa ini. Mengucap syukur atas kesempatan berharga hingga aku bisa menikmati keindahan Ibu Pertiwi. Sayangnya, seorang pria Tunisia berusia 21 tahun melakukan serangan terorisme di sebuah Rizik gereja Sihab yang di kini kota merupakan Damaskus imam besar pada dari hari Kamis Front Pembela Islam mempunyai sejarah kontroversi yang cukup panjang. Beberapa kali dirinya juga harus berhadapan dengan menyebarkan berita Jaksa anti teroris Prancis Mengapa hal ini masih banyak terjadi di negara yang kucintai ini? Mengapa manusia harus saling membenci karena sebuah perbedaan keyakinan? Mengapa manusia harus saling menghina karena sebuah perbedaan agama? Mengapa manusia harus saling menyakiti karena perbedaan tempat ibadah? Apa yang salah? Seketika hati ini sakit dan terpatahkan, melihat kebencian dan penghinaan di mana-mana. Beribu manusia jatuh tersakiti karena sebuah perbedaan. Indonesiaku sedang bersimbah darah. Indonesia yang diperjuangkan para pahlawan hingga akhir hayat sedang mengalami krisis toleransi. Di mana toleransi kita, wahai masyarakat? Pengalaman pribadi terkait dengan diskriminasi agama sih nggak ada ya. Tapi kalau waktu SMA tuh ada pembicaraan teman gitu yang menjurus ke arah sana. Semacam apa ya, bisa dibilang kurang menghormati satu sama lain dalam beragama gitu. Jadi di kelasku dulu itu cuma ada agama teman-teman yang memeluk agama Islam dan agama Kristen Protestan. Nah, waktu itu sejak kelas 12 itu ada yang namanya full day school. Nah, jadi waktu hari Jumat itu kita ya tetap di sekolah. Padahal biasanya kan jam 11 udah pulang, tapi waktu itu sampai jam 3 sore tetap di sekolah. Jadi mau nggak mau Jumatannya tetap di sekolah. Nah, seringkali teman-teman yang ya agama non muslim itu, yang selain Islam itu kayak nggak usah Jumatan, nggak usah ngapain sih, lari aja lu ke kantin atau dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi kayak semacam bercanda sih, tapi itu dilakukan terus menerus, jadi kayak kurang menghormati aja menurutku gitu. Ketika ditanya mengenai pengalaman pribadi terkait dengan sikap diskriminasi agama, maka saya jadi teringat pada sebuah peristiwa yang sempat terjadi di tempat tinggal saya saat saya duduk di kelas 1 SMA.
Jadi pada waktu itu ketua RT saya baru meninggal karena penyakit jantung dan akhirnya digantikan oleh wakil ketua RT-nya. Nah, seperti biasanya di tempat tinggal saya itu diadakan ibadah bersama setiap sebulan sekali untuk lingkungan saya. Sebenarnya tidak setiap bulan sih, pokoknya di rumahnya umat-umat gitu, jadi secara bergantian, secara bergilir. Dan pada hari itu kebetulan rumah saya yang mendapatkan giliran. Nah, sebelumnya saya mengadakan ibadah itu tidak menjadi masalah. Tetangga yang lain juga baik-baik saja karena kami juga tidak terlalu ramai. Kami tidak ada musik yang keras, tidak ada suara keras dan sebagainya, sehingga tetangga yang lain pun tidak masalah. Tapi pada hari itu juga wakil ketua RT ini datang ke rumah saya, menemui ayah saya dan mengatakan bahwa kegiatan kami ini terlalu mengganggu ketenangan para tetangga-tetangga di sini, sehingga kami tidak lagi diperbolehkan untuk mengadakan ibadah di daerah tempat tinggal ini. Nah, saat itu keluarga saya cukup syok karena sebelumnya tempat tinggal ini tuh toleransinya tinggi. Bahkan ketua RT saya yang meninggal itu pun sering datang ke rumah saya bersama tetangga yang lain saat hari raya Natal untuk mengucapkan. Tapi sekarang sejak digantikan oleh wakil RT ini tadi, kami tidak bisa merayakan ibadah bersama dengan umat di gereja kami. Jadi sejak saat itu ya kami tidak bisa menerima kegiatan ibadah di rumah kami sampai akhirnya wakil RT ini turun dan digantikan oleh orang yang lain tuh baru bisa lagi gitu. Iya, bicara soal diskriminasi agama, pengalaman pribadi saya, puji Tuhannya saya nggak ngerasain diskriminasi sih baru-baru ini, atau ya beberapa tahun belakangan nggak, karena puji Tuhan juga orang-orang di sekitar saya, terus orang-orang yang saya temuin tuh semuanya open minded. Cuman kalau tentang diskriminasi, zaman dulu pernah waktu saya kecil, waktu saya SD gitu. Jadi ada anak-anak kecil gitu bilang karena tahu saya seorang Kristen, terus bilang gini, itu hanya orang Kristen loh mati gitu. Terus ya udah, waktu itu saya emang down, waktu itu saya emang agak marah, kepancing dikit. Dan terus kenapa kayak gitu? Tapi makin kesini saya makin mikir kalau memang ada orang yang ngejelekin tentang agama saya, kepercayaan saya, ya udah saya cuman bodo amat gitu aja. Itu pilihan dia untuk diskriminasi gitu. Pengalaman pribadi terkait dengan diskriminasi agama. Pengalaman ini saya rasakan ketika saya menginjak kelas 3 SMA, di mana pada saat itu pihak sekolah saya mengadakan event yakni bazar buku. Namun pihak sekolah hanya memfasilitasi, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan asli dari komunitas tulis-menulis. Ketika pihak sekolah menyebarkan informasi ini kepada siswa, bazar buku dipergunakan oleh umum, di mana maupun siswa Muslim, Nasrani boleh mengikuti dan andil besar di dalam bazar tersebut. Namun ketika pada saat acara berlangsung, faktanya pihak komunitas, beberapa orang dari panitia tidak memperbolehkan agama minoritas yakni selain Muslim masuk dalam bazar, dikarenakan mereka memiliki alasan yang katanya bazar ini memang berisi tentang buku-buku Muslim saja, tidak ada buku pengetahuan. Padahal pihak sekolah sudah menegaskan bahwa bazar itu untuk umum. Nah, itulah pengalaman diskriminasi yang saya peroleh. Sekian. Menurut saya, salah satu penyebab terjadinya sikap diskriminasi agama adalah kurangnya sikap toleransi yang disebabkan oleh perasaan bahwa diri mereka ini memiliki keyakinan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah,
Jadi mereka tuh merasa bahwa oh, keyakinan saya ini paling benar, saya paling baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, ketika seseorang merasa keyakinannya lebih baik dan paling benar, maka itu mengurangi sikap toleransi kepada yang lain dan akhirnya berujung pada sikap diskriminasi antar agama. Pendapatmu mengapa bisa terjadi diskriminasi? Diskriminasi disebabkan karena kurang kesadaran kelompok ataupun individu yang memahami perbedaan baik agama, ras, suku yang menyebabkan persepsi bahwa kepercayaan maupun martabat yang mereka anut merasa paling benar. Sehingga terjadi diskriminasi antara kelompok minoritas yang tidak sesuai dengan mereka. Mereka menganggap bahwa kelompok minoritas telah menyimpang dari ajaran yang benar. Menurut saya, kenapa bisa terjadi diskriminasi? Ya karena orang-orang yang melakukan diskriminasi itu mereka berpikiran sempit atau close-minded ya. Jadi orang-orang yang memang berpikir dirinya itu superior, dirinya itu lebih dari orang lain, terus juga pokoknya kepercayaanku ini yang paling benar, pokoknya aku yang paling benar, apa yang aku pegang dalam hidupku ini yang paling benar, yang lainnya salah semua. Nah, itu tuh orang yang sempit pemikirannya, nggak mau memikirkan kalau di bumi ini tuh ada berjuta-juta orang dengan dengan banyaknya kepercayaan, nggak cuma kepercayaanmu aja, dan kamu juga harus bisa memposisikan dirimu gitu loh sebagai orang lain. Kalau misalnya digituin tuh kayak gimana gitu. Terus juga yang kedua menurut saya karena minimnya toleransi ya. Karena kalau misalnya ada toleransi pasti namanya diskriminasi tuh nggak akan ada. Tapi kalau nggak mau toleransi sama orang lain atau kepercayaan orang lain ya, yang namanya diskriminasi itu pasti terjadi. Begitu menurut saya. Kenapa bisa terjadi diskriminasi beragama? Mungkin karena diskriminasi terjadi kalau misalnya ada yang lebih dominan ya dalam suatu lingkup masyarakat atau organisasi atau kelompok, biasanya kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi diskriminasi dimanapun itu atau misalnya dalam beragama, itu mungkin karena salah satu pihak yang dominan itu merasa bahwa dirinya itu superior. Jadi kayak oh, aku yang paling bagus, aku yang paling baik, aku yang paling hebat gitu. Misalnya dalam suatu kelas gitu, dalam suatu kelas itu ada yang agama yang anak-anak dengan agama A itu lebih dominan, lebih banyak. Nah, di situ tuh terjadi diskriminasi terhadap mereka yang beragama B. Nah, itu terjadi karena ya mereka menganggap bahwa oh, aku lebih banyak, lebih menang gitu. Menurut saya bagaimana meningkatkan toleransi itu adalah ya itu tadi ya, harus berpikiran terbuka, harus open minded gitu. Ini tuh zaman udah maju banget, semuanya udah maju, masa mau pikirannya tuh tetap sempit, masa mau pikirannya tuh tetap tertutup, harus terbuka mikirnya. Harus mikir kalau banyak banget orang di dunia ini tuh dengan banyak kepercayaan, kamu nggak bisa menganggap dirimu itu yang paling benar, tapi step on each other's shoes, apa tuh bahasa Indonesianya? Ya memposisikan diri sebagai orang lain gitu. Kalau misalnya kamu agamamu dihina tuh kamu nggak akan mau ya. Kamu juga jangan menghina agama orang lain atau merendahkan agama orang lain. Gitu sih kalau menurut saya. Bagaimana cara meningkatkan rasa toleransi? Rasa toleransi ditingkatkan mulai dari diri sendiri, di mana Anda harus mengenali diri Anda sendiri. Bagaimana cara menumbuhkan rasa toleransi, dan Anda juga harus paham Anda merupakan salah satu orang warga negara Indonesia yang baik yang memiliki perbedaan dengan warga lainnya, baik dari segi ras, suku maupun agama. Selanjutnya, posisikan Anda sebagai kaum minoritas, di mana Anda akan berpikir bahwasannya perlakuan yang dirasakan oleh kaum minoritas apabila ada masyarakat ataupun kelompok tertentu yang intoleransi kepada mereka. Selanjutnya, berpikir secara bijaksana bahwa kita hidup di negara Indonesia yang memiliki beragam suku, ras, dan agama, sehingga untuk menciptakan negara yang
rukun, adil, dan makmur, maka rasa toleransi harus kita tanamkan sejak kita dini sampai seterusnya. Menurut saya, hingga saat ini masih ada banyak orang yang memiliki pemahaman yang keliru tentang arti sikap toleransi. Jadi ketika mereka menghadapi atau menerima sebuah sikap diskriminasi agama, mereka hanya menerima dan diam saja karena mereka menganggap bahwa itu adalah bentuk sikap toleransi. Padahal ketika kita ingin mewujudkan sikap toleransi yang sesungguhnya, kita harus berani untuk mengungkapkan, harus berani untuk speak up agar menjadi pembelajaran untuk yang lainnya. Selain itu, menurut saya salah satu cara meningkatkan sikap toleransi adalah menerima dengan lapang dada adanya perbedaan-perbedaan keyakinan. Bukan berarti merasa kita paling benar, kita paling baik, tetapi kita mengubah pola pikir bahwa semuanya adalah benar, bahwa semuanya adalah baik meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Seperti itu. Cara meningkatkan rasa toleransi ya kita harus banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri untuk benar-benar memikirkan seandainya kita berada di posisi si pihak yang kena diskriminasi gimana gitu, dan akhirnya kita akan memahami bahwa melakukan diskriminasi itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila perekat hidup bangsa. Tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia.